Oke, itu ungkapan dari seorang bos, kepala produksi ya. Kepala produksi melakukan tugasnya mengontrol barang-barang yang dikerjakan oleh karyawan supaya bagus, jangan sampai masuk ke reject shop. Misalnya ada ya, itu bahan-bahan dari seng atau dari platina atau apa, atau platinum atau stainless steel kayak gitu. Itu ada cacat sedikit kalau di luar negeri itu masuk reject shop. Reject shop itu toko-toko yang menjual barang itu dari pabrik baru diproduksi tapi ada cacat sedikit ya, seperti baju ya, fashion itu kalau ada cacat sedikit masuk reject shop kalau di luar negeri, seperti Master Ali yang Master Ali pernah jalani ketika di Melbourne sama di Sydney ya. Di sana ada reject shop, semuanya barang-barang branded dan harganya itu cuman 30% ya, di bawah 50%, jadi dijual rugi sama perusahaan karena ada cacatnya, sedikit cacatnya, tapi masih bisa digunakan kalau misalnya itu panci atau misalnya itu alat-alat dapur itu paling pesok sedikit ya, tapi nggak bolong, jadi masih bisa digunakan. Nah, itu perfeksionis ya. Perfeksionis itu yang seperti itu boleh ya kan. Jadi kita melakukan kehendak, apalagi kita sebagai kepala produksi melakukan kehendak sesuai keinginan customer, sesuai keinginan konsumen, sesuai keinginan the owner ya, the owner of the perusahaan itu sendiri ya, kayak gitu. Jadi boleh ya. Oke, kita lanjut. Aku udah bilang sama dia, kerjakan yang sesuai yang aku arahkan. Bentuk yang bagus, jangan sampai masuk reject shop. Tapi seorang perfeksionis yang itu dalam segi etika, attitude, kita berusaha merubah orang lain di luar kayak tadi itu, di luar tugas kerja atau apa, itu boleh. Nggak boleh juga ya kan, kayak gitu nggak boleh. Tapi kalau yang tadi itu boleh, karena memang membentuk karyawan, membentuk anak buah supaya dia itu melakukan hal-hal yang perfect untuk produksi barang supaya konsumen itu benar-benar tidak kecewa. Harga mahal, barang branded tapi nggak ada cacat ya. Itu seperti itu. Ketika kita harus mampu menurunkan perfeksionisme dan kita harus mampu memakai cara cerdas ya, cara cerdas yang efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi di lingkungan kita, di lingkungan kelompok kita, di lingkungan karyawan kita, di lingkungan kerja kita, apalagi sebagai seorang pendidik ya. Pendidik itu perfeksionis sih nggak boleh juga ya, karena dia harus belajar. Guru bisa acting di kelas, harus bisa jadi public figure juga yang di depan kita dilihat anak didik kita, kita mengarahkan anak itu kita kan harus perfect juga. Tapi juga nggak bisa perfect karena kita harus acting ya, acting di depan siswa. Kalau kita perfeksionis, selalu berusaha untuk sesuatu yang perfect sesuai pada keinginan kita. Eh, Padahal orang kalau udah jiwa seni, suruh perfect itu juga sulit ya, karena dia orang seni. Untuk sesuatu yang perfect, pola pikir kita itu kita harus merubah ini orang sesuai dengan keinginan kita. Orang lain mengikuti keinginan kita, padahal apa yang kita mau seringkali berbenturan dengan apa yang orang lain mau. Jadi kita tidak sadar bahwa orang lain itu punya karakter yang berbeda seperti karakter. Dan kadang kita berpikir kamu harus begini, harus berubah gini, kamu harus perfect kayak gitu-gitu. Eh, Padahal atau bahkan seringkali sebenarnya yang kita hendak ubah dari orang lain itu pun tidak perlu diubah. Seperti itu.
Makanya perfeksionisme boleh-boleh saja, tapi perlu menjalani hidup secara secara untuk dia sendiri, bukan secara untuk orang lain. Karena orang perlu menjalani hidup lebih rileks, lebih santai, dan lebih efektif untuk melakukan apa yang orang lain mau, bukan apa yang kita mau. Santai dan berteman dengan orang-orang yang santai saja, biar kita nggak terlalu tertekan oleh perfeksionisme yang dilakukan oleh orang lain, dan tidak perlu belajar banyak sebetulnya untuk ini. Kita harus belajar untuk tidak perfeksionisme, dan tidak perlu menuntut atau dan tidak suka memaksakan kehendak untuk orang lain sesuai keinginan dan harapan kita. Itu saja sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang yang perfeksionisme itu akan terbentur oleh ininya dia sendiri, kemauan dia sendiri, keinginan dia sendiri, yang akhirnya dia malah stres. Oke, itu tadi. Don't do perfectionism. Ya, jadi jangan melakukan perfectionisme for yourself or others. Ya, jangan untuk kamu sendiri atau orang lain, karena nggak ada, nobody perfect in this life, in this world. Ya, jadi di dunia ini nggak ada orang yang perfect, karena memang kita semuanya nggak perfect. Seperti Master Ali contohnya, is unperfectable, ya, jadi orang nggak perfect yang hidup relax. Tapi kalau untuk diarahkan orang lain seperti keinginan dia, Master Ali juga nggak mau, karena memang aku nggak suka gitu, aku orangnya nggak perfect banget kayak gitu. Jadi aku juga bukan nggak perfect banget, memang aku orang nggak perfect. Contoh nyata orang nggak perfect itu ya Master Ali sendiri gitu, karena karakter Master Ali ya kadang-kadang tidak sejalan dengan orang lain. That's all about my content about perfectionism. Thank you very much. Have a nice afternoon. Wabillahi taufiq walhidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Okay, that's all about my content. Have a nice afternoon. Don't forget, subscribe, like, comment, and share. Subscribe, like, comment, and share. Okay, goodbye. Bye.